Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 5 orang, yaitu Komang Gayatri Dewi, Makfira Samsu, Mawarni Utami, Mia Asriani, dan Musdalifah. Pengertian Dengue Hemorrhagic Fever atau DHF. Dengue Hemorrhagic Fever atau DHF merupakan penyakit infeksi virus akut yang disebabkan oleh virus dengue yang tergolong Arthropod virus, genus Flavivirus, famili Flaviviridae. DHF ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes spp, Aedes aegypti, dan Aedes albopictus merupakan faktor utama penyakit DHF. Penyakit DHF dapat muncul sepanjang tahun dan dapat menyerang seluruh kelompok umur. Penyakit ini berkaitan dengan kondisi lingkungan dan perilaku masyarakat, menurut Dinkes 2015. Menurut WHO 2010, definisi demam berdarah dengue adalah penyakit demam akut selama 2-7 hari dengan 2 atau lebih manifestasi seperti sakit kepala, nyeri retroorbital, mialgia, antralgia, ruam kulit, manifestasi pendarahan, leukopenia, trombositopenia, 100.000 sel per milimeter kubik atau kurang. Demam dengue dimulai dari gigitan nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk Aedes aegypti akan terinfeksi virus dengue apabila menggigit seseorang yang sedang mengalami viremia virus tersebut. Kemudian, dalam kelenjar liur nyamuk virus dengue akan bereplikasi yang berlangsung selama 8-12 hari. Kemudian, serangga ini akan mentransmisikan virus dengue jika dengan segera menggigit manusia lainnya. Virus dengue akan masuk ke dalam peredaran darah orang yang digigitnya bersama salivah nyamuk. Lalu virus akan menginvasi leukosit dan bereplikasi. Leukosit akan merespon adanya viremia dengan mengeluarkan protein ektokinase dan interferon yang bertanggung jawab terhadap timbulnya gejala-gejala seperti demam, flu-like symptoms, dan nyeri otot. Kekurangan trombosit akan mengganggu proses pembekuan darah dan meningkatkan risiko pendarahan. Gejala pendarahan mulai tampak pada hari ketiga atau kelima berupa petokik, purpura, okimosis, hematosis, dan melena. Akibatnya, volume darah akan turun, disertai penurunan tekanan darah dan penurunan suplai oksigen ke organ dan jaringan. Pada keadaan inilah akral tubuh akan terasa dingin disebabkan peredaran darah dan oksigen yang berkurang. Karena peredaran darah ke organ-organ vital tubuh lebih diutamakan. Ekstravasi yang berlanjut akan menyebabkan hemokonsentrasi, hipoproteinemia, hefusi, dan renjatan. Pada keadaan ini, penderita memasuki fase DSS. Gejala dengue hemorrhagic fever atau DHF. Gejala umumnya timbul 4-7 hari sejak gigitan nyamuk dan dapat berlangsung selama 10 hari. Beberapa gejala demam berdarah yaitu yang pertama, demam tinggi mencapai 40 derajat Celcius, yang kedua nyeri kepala, yang ketiga nyeri pada sendi, otot dan tulang, yang keempat nyeri pada bagian belakang mata, yang kelima nafsu makan menurun, yang keenam mual dan muntah. Selanjutnya, pembengkakan kelenjar getah bening. Yang pertama, ruam kemerahan sekitar 2-5 hari setelah demam. Yang kedua, kerusakan pada pembuluh darah dan getah bening. Yang ketiga, pendarahan dari hidung, gusi atau di bawah kulit. Selanjutnya, pemeriksaan pada pasien patogenesis dengue hemorrhagic fever atau DHF, di mana parameter laboratoris yang dapat diperiksa antara lain leukosit dapat normal atau menurun. Mulai hari ketiga dapat ditemui limfosit relatif lebih besar dari 45% dari total leukosit, disertai adanya limfosit plasma biru atau LPB lebih besar dari 15% dari jumlah total leukosit yang pada fase shock akan meningkat. Trombosit. Umumnya terdapat trombositopenia pada hari ke-3-8. Hematokrit
Kebocoran plasma dibuktikan dengan ditemukannya peningkatan hematokrit lebih besar sama dengan 20% dari hematokrit awal, umumnya dimulai pada hari ketiga demam. Selanjutnya, hemostasis. Dilakukan pemeriksaan PT, APTT, fibrinogen, D-dimer, atau FTP pada keadaan yang dicurigai terjadi perdarahan atau kelainan pembekuan darah. Selanjutnya, protein atau albumin. Dapat terjadi hipoproteinemia akibat kebocoran plasma. Terapi diet untuk pasien patogenesis dengue hemorrhagic fever atau DHF. Yang pertama, penyakit DBD merupakan masalah penting pada kesehatan masyarakat di daerah tropis di dunia yang disebabkan oleh gigitan nyamuk. Terapi diet untuk DBD didasarkan prinsip tinggi energi dan tinggi protein atau TETP. Tinggi cairan elektrolit. Diet TETP adalah diet yang mengandung energi dan protein lebih tinggi daripada makanan biasa. Yang kedua, jenis diet. Diet tinggi energi dan tinggi protein atau TETP. Yang ketiga, pemberian diet tinggi energi dan tinggi protein karena kebutuhan akan protein pada pasien penderita dengue fever lebih tinggi jika dibandingkan dengan AKG 2013. Yang keempat, prinsip diet energi tinggi, protein tinggi, lemak cukup, karbohidrat, vitamin, dan mineral. Syarat diet. Energi diberikan di atas kebutuhan normal dengan memperhitungkan faktor stres dan faktor aktivitas. Protein diberikan tinggi 1,5 sampai 2,5 gram per kilogram. Lemak diberikan 20-30% dari kebutuhan energi total. Karbohidrat diberikan sisa dari kebutuhan energi total. Vitamin dan mineral cukup sesuai dengan kebutuhan normal. Makanan diberikan dalam bentuk mudah dicerna. Adapun tujuan diet, memberi asupan tinggi energi dan tinggi protein untuk mencegah kerusakan jaringan tubuh akibat penyakit dengue fever yang diderita oleh pasien serta meningkatkan status gizi pasien ke normal. Memperbaiki pola makan pasien, meningkatkan nafsu makan pasien yang kurang, dan mengubah kebiasaan pasien yang gemar makan makanan ringan seperti snack dan minuman ringan. Memperbaiki asupan makan pasien sesuai dengan kebutuhan pasien.